kesalahan Trans 7 itu mungkin spesifik menyebut nama pondok atau secara spesifik menyebut kata-kata ada perbudakan, ya kan, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya di hari ini? Semoga kabarnya tetap sehat ya. Sehat walafiat, selalu diberi kelancaran dalam segala urusan. Terkait tren 7 yang melecehkan pesantren Lirboyo Kediri. Nah, di sini ada Gus Nur ya, yang punya pendapat, dan di sini pendapatnya diutarakan mengenai tren 7 yang melecehkan pesantren Lirboyo Kediri kemarin. Kayak apa pendapatnya? Coba kita dengerin sama-sama. Oke teman-teman, Gus Nur banyak yang minta pendapat dan semua sudah bikin konten. Sekarang coba saya yang buat konten masalah Trans 7 yang dianggap melecehkan dunia pesantren. Nah gitulah kurang lebihnya ya. Barakallah. Oke teman-teman, poin pertama, saya tak cerita pesantren saya ya. Saya supaya imbang. Poin pertama, saya punya pesantren di Palu, di Jalan Zebra. Kalau dari bandara Palu itu sekitar 5 menit lah insya Allah ya. 3 lantai. Pesantren Tahfidz Quran Karomah 13. Gratis gitu ya. Anaknya orang kaya gratis, tidak kita pungut biaya. Jadi anaknya anggota dewan, anaknya pegawai negeri, anaknya dosen, anaknya tentara, anaknya polisi, ngaji di sana gratis. Terus kemudian di pesantren saya itu nggak ada santri yang ngepel, nggak ada santri yang ibaratnya kerja-kerja seperti pekerjaan pembantu rumah tangga, itu tidak ada. Karena tukang masak sudah ada, saya gaji. Ya semacam asisten rumah tangga gitulah ya. Tukang masaknya ada, ya bagian ngepelnya ada, bagian bersih-bersih pesantrennya ada. Jadi santri itu hanya ngaji sekolah, itu pun sudah antar jemput. Kami yang nyiapkan kendaraannya. Kurang lebih seperti itu. Sekarang dikelola oleh beberapa teman yang ada di Palu, karena sejak saya di penjara dulu sudah agak tidak terurus. Akhirnya saya serahkan atau saya kasihkan kepada beberapa teman di ustadz-ustadz yang ada di Palu sana. Itu ya. Lalu yang kedua, saudaraku, memang dalam dunia tradisi pesantren ya, salaf atau pesantren kuno, pesantren-pesantren itu memang sebenarnya hal yang biasa gitu. Hal biasa santri jalan mundur ya, santri jalan bungkuk gitu. Santri jalan apa namanya itu, ngabdi dalam gitu ya. Kemudian santri tidak berani menatap mata kiainya. Kemudian santri bersihkan kamar mandi, ngosek WC, santri bersihkan kamar kiainya, dan pekerjaan-pekerjaan begitu. Sebenarnya dalam dunia santri, dalam dunia pesantren, menurut saya itu nggak ada masalah, karena di situ ada ngalap berkah. Itu ada dimensi keberkahan yang ada di situ. Ya mungkin bahasa-bahasa ngalap berkah, dimensi berkah itu mungkin untuk dunia kapitalis ya, untuk dunia feodalis gitu kan nggak masuk. Dunia berkah itu nggak diterima oleh nalar mereka, oleh logika mereka. Padahal dalam dunia keberkahan, dalam dimensi keberkahan ada. Besok ada kiai, besok ada santri yang sukses gitu, berkah hidupnya, kaya raya santri ini, alumni pondok pesantren mana gitu ya, besarnya kaya, sukses gitu. Itu bisa jadi karena berkah yang dia dapat selama dia mengabdi di pesantren, nyuciin bajunya kiainya gitu kan, apalagi masain kiainya, melayani kiainya, jalan mundur di depan kiainya,
sungkem, ya kan, dan lain sebagainya. Atau mungkin orang tuanya yang setiap datang ke rumahnya kiainya tuh ngamplopin gitu kan, dan sebagainya dan sebagainya. Menurut saya dalam dunia pesantren itu boleh, wajar, dan sah-sah saja, apalagi kalau melihatnya dari sudut pandang keberkahan gitu ya. Minum air bekasnya ibu berkah, minum air bekasnya kiai berkah gitu kan. Bahkan ada santri yang selalu bikin gara-gara kepada kiainya dengan tujuan supaya kiainya marah, dikampleng sama kiainya, karena kalau sudah dikampleng sama kiainya dia puas gitu kan, karena mencari tamparan kiainya tuh sesuatu yang susah gitu. Bahkan dia pengen diludahi sama kiainya, gimana caranya, karena dia berpikir ludahnya kiainya itu sesuatu yang tidak ada nilainya gitu kan. Oke teman-teman, ini bahasa saya kembangkan ya, gak usah terlalu detail. Pokoknya dalam dunia pesantren, dalam dunia keberkahan boleh ya, walaupun saya belum menerapkan itu. Saya tidak menganjurkan santri saya mencium tangan saya, ngesot di depan saya, jalan mundur di depan saya. Saya belum menerapkan itu. Cuci-cuci kamar mandi, saya belum. Bukan karena saya nggak mau menerapkan aturan itu, tapi lebih ke diri saya saja yang saya belum pantas diperlakukan seperti itu, gitu aja. Oke ya, itu poin yang kedua. Jadi bagaimana Gus Nur poin kedua? Yaitu intinya, kalau minta pendapat saya, nggak apa-apa cium tangan kiai, ngesot di depan kiai, bungkuk di depan kiai, jalan mundur di depan kiai, ngasih amplop di depan kiai, ngosek WC-nya kiai, apalah pokoknya ya, boleh dalam dunia pesantren, karena itu ada berkahnya. Nah, kalau Anda menafsir ini dengan cara pandang kapitalis, ya itu jadinya Trans 7 itu jalan apa namanya, jalan mundur atau jalan gini tuh loh, apa dengan lututnya itu loh, itu bagi dunia santri bentuk takdim akhlak tertinggi seorang santri kepada kiainya. Tapi kalau dilihat dengan kacamata kapitalis seperti Trans 7 itu, ya jadilah feodalis, jadilah perbudakan. Oke? Nah, sekarang yang ketiga, walaupun tidak bisa dinafikan. Nah, ini ya, jadi kan imbang nih, netral. Yang ketiga, walaupun apa yang dibahas oleh Trans 7 itu sebenarnya juga ada fakta-fakta yang seperti itu ya. Itu ya. Dalam dunia kesehatan ada mafia ya kan, dalam dunia kedokteran ada mafianya, pasien dibiarkan mati tanpa dirawat kan, dan macam-macam lah ya, manipulasi data, bermain mafia di dalam dunia apoteker, detailer, pengobatan, kerjasama antara dokter apoteker, itu ada jalur-jalur mafianya juga. Dalam dunia hukum ada mafianya. Nah, dalam dunia agama pun ternyata ada mafianya, ya kan. Jadi sebenarnya ya mungkin salahnya Trans 7 aja, mungkin loh, saya belum lihat videonya sampai tuntas. Kesalahan Trans 7 itu mungkin spesifik menyebut nama pondok, atau secara spesifik menyebut kata-kata ada perbudakan, ya kan, ada kiainya makin kaya gitu kan, dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Nah, yang poin yang ketiga, ada mafia agama, sebenarnya ada, ya kan? Santri dibully sama kiainya, dihajar sama kiainya sampai melampaui batas, santriwati dihamili kiainya, kemudian dilecehkan sama kiainya, bahkan sampai hamil ya. Kan ada sebenarnya dalam dunia pesantren seperti itu. Ya kan, santriwati dikasih tugas mijitin kiainya. Ya, intinya dalam dunia perbudakan pun ada sebenarnya. Dalam dunia agama itu ada yang seperti itu. Kiai yang memanfaatkan santrinya untuk mengeksploitasi santrinya untuk mencari kekayaan, ya kan. Santrinya banyak, dijual ke pejabat, ya kan. Ini aku punya pesantren, punya santri banyak. Nah, mau butuh dukunganku, ya kan, siap tak dukung, ya, wani piro ya. Transaksional di dunia pesantren pun ada sebenarnya, gitu loh.
Jadi apa yang dilakukan Trans 7 itu salah ya kalau dari kacamata berkah, tapi dalam realita itu ada sebenarnya. Ada perbudakan di dunia pesantren itu ada. Kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat karena juga banyak Allah itu memberikan gambaran langsung kepada saya. Itu ada Bu Nyai sowan ke sini ya kan, bertemu sama istri saya, curhat masalah ekonomi ya kan, curhat masalah keluarga ya kan. Jadi suaminya kiai, suaminya ustadz, suaminya punya pesantren ya kan, tapi dia jarang dikasih nafkah lahir dan batin ya, dia sering bertindak asusila kepada santrinya ya, menerapkan dunia perbudakan kepada santriwatinya. Itu kan ada yang seperti itu. Wis to arep kok omongan oleh pesantren ning gone Bahrul Ulum segarane ilmu, arep kok omongan oleh ulama warasatul anbiya. Tapi lek nah wong ki kegolong ilmu maktubi alaihim wis kurmai duwe. Tapi lek wong kok kegolong anngam alaihim, lek nek pesantren kena musibah ya mandar ndongane apik, muga-muga santrine lan kiyaine diparingi kekuatan dari batin, selamat dari batin, amin. Ngono iki kan kur karek atine to. Ngono iki dong para jane. Iya, benar-benar. Oke, teman, itulah tadi ya. Sebagai pendapat dari Gus Nur tentang Tren 7 yang menghina pesantren Lirboyo. Kita ambil sisi positifnya teman ya. Kita ambil dari sisi positifnya seperti itu. Memang tidak sama ya. Kalau santri sini dibolehin melakukan, kalau ada gurunya lewat dibolehin sambil munduk-munduk gini. Tapi ada juga yang nggak munduk-munduk. Misalnya ada juga yang saat jabat tangan itu nggak munduk gini. Nah, menengadah seperti ini itu gini. Ada yang jabat tangan begini, ada yang munduk-munduk gini. Seperti itu. Menurut saya loh ya, kalau kita jabat tangan sama guru, terus tangan kita sama kepala kita, punggung kita itu agak munduk. Ini kan sebagai tanda hormat, iya kan? Itu kalau menurut saya. Ada juga yang kalau jabat tangan biasa, nah seperti ini, tanpa menundukkan, tanpa menunduk seperti ini. Nah, gini, ada juga yang seperti itu. Makanya kita ambil sisi baiknya. Jadi kembali ke diri kita. Oke, terima kasih ya sudah menonton. Kita ketemu lagi di video mendatang. Selamat beristirahat dan walal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.